kesini semua. Seorang pria tiba-tiba saja mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pelaku berusaha mengejar warga dan pengguna jalan di depan rumah sakit di Jalan Ratulangi, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali. Warga pun berhamburan ketakutan, dan satu becak motor dikejar dan dirusak pelaku. Ruas jalan penghubung Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa bahkan macet lantaran aksi pelaku yang membuat warga ketakutan. Pelaku juga berusaha masuk ke dalam rumah sakit dan mengamuk serta merusak kendaraan. Sekitar 1 jam, pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan. Sejumlah warga yang emosi bahkan berusaha mengeroyok pelaku. Meski sudah diborgol, pelaku tetap mengamuk hingga melukai tangan sendiri. Pak ya, dia tadi mau masuk di rumah sakit, tapi memang rumah sakit sudah dipagar, ditutup. Ya gitu apa saja yang rusak ini? Kalau yang rusak ada tadi mobil yang dirusak satu, kempeskan bannya ditusuk dengan parang. Menggunakan parang Pak yang mengamuk tadi Pak? Iya, menggunakan parang. Polisi kemudian mengevakuasi pelaku ke ruang isolasi gangguan jiwa. Hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebab pria ini tiba-tiba mengamuk dan berusaha menyerang warga serta merusak kendaraan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal melaporkan. Seorang wanita paruh baya menolak diamankan petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta. Wanita ini diduga gelandangan dan meresahkan warga. Wanita paruh-baya ini menolak dibawa petugas saat razia PMKS di kawasan Senen, Jakarta, Kamis dini hari. Rontan yang semakin kuat menyulitkan petugas menggiringnya ke dalam mobil petugas. Hingga akhirnya 3 petugas Satpol PP dan Sudin turut memegangi wanita ini. Wanita yang diduga gelandangan ini pun menjatuhkan diri ke aspal dan akhirnya berhasil dibawa masuk ke kendaraan petugas. Namun, kerabat dari wanita ini sempat mencegah saat kendaraan petugas membawanya. Dirinya pun akhirnya mampu membebaskan wanita tersebut. Sang kerabat membantah jika wanita ini adalah gelandangan karena merupakan salah satu penghuni rumah kontrakan miliknya. Siapa? Ini kontrak sama saya di Kembang Sepatu Pak, dia Pak. Dia lupa kalau KTP-nya di tas. Dia ngamen atau gimana Bu? Nggak ngamen, dia lagi ngopi di tempat Mas Joko. Nggak ngamen nggak Pak dia. Gagal menjaring wanita yang diduga gelandangan, petugas melanjutkan razia dengan menyisir sejumlah ruas jalan di taman kota dan persimpangan jalan. Hasilnya, 5 orang PMKS berhasil diamankan dan langsung dibawa ke kantor Sudin Sosial Jakarta Pusat untuk didata dan diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Tim Inafis Mabes Polri kembali periksa dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan. Olah TKP dan rekonstruksi dilakukan untuk dalami fakta yang ditemukan dalam tragedi yang menewaskan 132 orang. Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan Kamis siang. Olah TKP dilakukan di seluruh pintu akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan. Tim memeriksa secara detail mulai pintu 1 hingga pintu masuk 14, baik dalam maupun luar stadion. Tim Inafis didampingi oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Polisi Andi Ria. Olah TKP ini dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang ada. Hasil olah TKP akan digunakan sebagai bahan pelengkap penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Olah TKP juga turut menghadirkan Ketua Panpel Arema saat laga di Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober lalu yang kini menjadi tersangka. Diminta untuk rekonstruksi. Ya, pertanyaan saya dan jawaban saya sudah cukup lah ya. Nanti dari lawyer saya yang akan menyampaikan. Kalau ada hal yang detail nanti kita siapkan. Sementara itu, otopsi jenazah akan dilakukan pada pekan depan. Otopsi ini dilakukan atas permintaan keluarga korban. Mungkin minggu depan ya. Kan minggu depan itu ada yang orang tuanya yang minta kan.
Minggu depan insya Allah dilakukan. Mungkin untuk 2 jenazah dari pihak kepolisian jenderal apakah Dari orang tua. Permintaan dari orang tua untuk otopsi. berapa korban yang akan diotopsi? 2 korban. Tragedi Kanjuruhan masih menyisakan PR besar bagi semua pihak. Aremania meminta pengusutan tuntas dan dilakukan secara transparan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Komnas HAM memanggil Dirut PT LIB, Televisi Pemegang Hak Siar, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia hingga PSSI. Pemanggilan untuk mendalami tragedi Kanjuruhan. Dirut PT LIB batal dimintai keterangan oleh Komnas HAM karena berhalangan hadir. Sementara pihak lainnya yaitu Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Direktur Programming IVM Harsi Ahmad, dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia hadir dan telah dimintai keterangan oleh Komnas HAM. PSSI dimintai keterangan terkait tanggung jawab komunikasi antar perangkat dan status PSSI dengan statua FIFA serta keamanan di dalam pertandingan. Sementara IFM selaku pemegang hak siar dimintai keterangan terkait kontrak antara pihak televisi dan PT LIB, peran masing-masing pihak dan komunikasi antara keduanya. Pihak IFM pun bersikukuh jadwal pertandingan adalah otoritas final PT LIB sebagai operator Liga 1. Bahwa jadwal pertandingan itu otoritas final itu ada di LIB. Karena apa? Karena LIB adalah sebagai operator Liga 1. Satu-satunya operator Liga 1 di Indonesia yang kemudian mereka akan mengkomunikasikan ke broadcaster. Kemudian pasti akan terjadi diskusi dan kemudian akan ada solusi-solusi. Nah, biasanya kami dalam diskusi tersebut akan memperhatikan berbagai aspek dan akhirnya nanti akan ada solusi-solusi yang didiskusikan bersama dan endingnya karena yang tahu lapangan adalah LIB, maka final otoritas ada di LIB dan kemudian kami semua termasuk broadcaster dan semua stakeholder mengikuti jadwal final yang dikeluarkan oleh Kenapa kita meminta keterangan kepada broadcaster? Karena memang temuan-temuan di lapangan ada beberapa dinamika yang perlu kita dalami. Salah satunya adalah soal berhubungan dengan jam tayang dan jam permainan. Itu kami dalami. Termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak Bika soal kontrak gitu ya, konsekuensi kontrak dan sebagainya, apakah ada penalti ataukah tidak ada penalti, terus bagaimana mekanisme komunikasi, perubahan jadwal dan tidak perubahan jadwal, terus siapa yang memutuskan, bagaimana cara memutuskannya, terus bagaimana argumentasi dan latar belakang memutuskan masing-masing perubahan itu. Jadi kami dikasih keterangan, termasuk juga dikasih beberapa dokumen buktinya. Nah, kalau dengan PSSI yang cukup mendasar adalah soal bagaimana manajemen keamanan sebenarnya. Karena kami Hendak bersihkan saluran air di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, seorang petugas PPSU dikagetkan kemunculan ular sanca. Selengkapnya usai jeda.